dengan beliau Al-Mukarram Roka Presiden Dedi Mulyana. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keterampilan santri yang ada di lingkungan yang berdiri atas saluran di mana seperti muslimnya yang membangun mengenai yayasan Islam Hadis yang bersangkut. Jadi sejak pekan yang lalu pada Jumat yang lalu tanggal 1 kami telah mengadakan lockdown untuk menggali potensi kita dalam penampilan agama Islam. Yang terakhir adalah lomba mewarnai kaligrafi, yang kedua lomba menulis dan Al-Quran, dan yang ketiga adalah musyawarah tahsin dan semua sudah berjalan dengan mengikuti beberapa nilai-nilai yang bisa disebutkan sebagai pemenangnya. Untuk itu kepada Ustazah yaitu ini untuk ke depan membawa laporan hasil lomba gratisan pemilu besar. Dengan akan kami undang siapa yang dapat di antara para yang pertama dari warga mewarnai kaligrafi sebagai pemenang yang ketiga, yaitu Amar Majimar. Amar Botol. Kemudian sebagai pemenang yang kedua, yaitu dari mana menurut? Azam Putra. Ajam mana Ajam? Ajam. Belajar pertanyaannya mamanya atau saudaranya berapa? Jawabannya dia. Berapa? Selanjutnya pertanyaan yang pertama dari lomba mewarnai kaligrafi, yaitu Muhammad Justin Nurdisi. Begitu mohon kepada
satu wilayah untuk memberikan siapa penghargaan kepada pemenang yang ada di bidang ini. Ya, apa dulu? Untuk pembuatan silakan mengabadikan ya itu juga benar. Lama ini HP ku kan memorinya penuh, HP mati kan. Nah, belum nyoteng ini mau gimana mau bertanya. Yang kedua, yang kedua namanya sudah yang kedua adalah Muhammad Tasbih Rizki. Terima kasih Bapak Pemilihan Bersatu dan Bapak amat dapat uang jajan ini. Kasih mama ntar. untuk pemilihan lempar sebab Kasih Mbak Maya, kasih Mbak Maya. Jangan dulu. baik kita lanjutkan untuk Maya. lomba menulis lidah Al-Quran. Pantangin. Dulu kemudian dulu. Lomba menulis lidah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, satu kepada Nazika Nurmaninda. Nazika Nurmaninda. Dan yang kita untuk lebih cepat sedikit. Selanjutnya dalam pemenang yang kedua, yaitu lomba menulis Al-Quran jatuh kepada Ayam Naufal Raina. Sebagai pemenang yang pertama, lomba menulis Al-Quran adalah jatuh kepada Khairat Khairat Najifah. Kepada Bapak Ustaz Jangan kata obrol. Foto kan, foto lagi kan. Masih Pak? Ya, motor ya. Mau enggak? Habis makan di makan. Dari rumah makan. Ya, bisa makan. Mana patah putih, soteng kan? Yang terakhir adalah lomba musabaqah tahsil Al-Quran. Sebagai pemenang yang ketiga jatuh kepada Khairul Islam Isnaini.
Mana Airin? Mana Airin? Jangan. Gantung pada Nasiba ya, kamu yang bertarung bisa dapat aslinya jatuh pada Bayang Lestari. Simboy. Nah, kasih bapaknya aja dan kemudian kemudian acara berikutnya yaitu sambutan pembina wilayah yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Agus Subur Alsi. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min akhir ummah wa ja'ala akhlaqan nabi khuluquhul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya sama-sama kita hormati Ibu Haji Habis Abdul Adani Berhati Yanku Berdepan Dan Sanjid. Sama-sama kita hormati Ibu Haji dan kita hormati Ibu Haji Rusi, para tokoh masyarakat, pengurus masjid, baik ulama, pendiri ajar Allah. Alhamdulillah hari ini kita berdoa dengan
kita sudah berkumpul membaca salawat, kemudian kita berdoa dengan Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk imamnya yang pun beliau hadir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut saja kepada Allah. Yang pertama untuk warga sekitar RW 1 dan RW 2 bersyukur kepada Allah dengan adanya pada depan ini Yerusalem ini membawa manfaat yang besar kepada lebih khusus anak-anak kita semua. Maka yang orang tua ini mestinya bersyukur karena ada jalan tengah anak kita di Padepokan Santri Darussalam. Ini yang harus betul-betul menjadi perhatian kepada seluruh orang tua yang ada sekitar RW 1 dan RW 2. Kita lihat tadi bagaimana anak kita mungkin punya prestasi membaca Al-Quran, kemudian mereka ada yang mungkin sudah bisa mengurus Arab dan lain sebagainya, hafiz Quran dan lain sebagainya. Ini yang harus kita syukuri bahwa Padepokan dan Santri Darussalam memberi manfaat yang besar buat anak kita ke depan. Jadi ibu-ibu kita masuk dalam Allah bersyukur adanya Padepokan Santri Darussalam. Kenapa? Apakah ada di antara bapak-bapak dan ibu yang mungkin mohon maaf kurang berkenan, ada yang mungkin kurang suka Islam terhadap adanya Santri Padepokan Darussalam ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau sebenarnya ada di bapak-bapak ibu kurang kemudian merespon bahkan tidak diberi terhadap Padepokan Santri Darussalam ini. Jangan seperti orang asing. Di saat mereka ingin, di saat mereka bicara Jakarta, mereka bertanya. Pada saat mereka mau meninggal, apartemen atau di hotel, mereka mesti bertanya, apakah apartemen itu atau rumah yang akan dilakukan aktivitas atau tidak. Ini jangan sampai terjadi. Jadi kita bersyukur bahwa adanya Padepokan Santri Darussalam ini insya Allah bersikap bahkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini yang harus kita syukuri. Yang kedua, malam ini malam kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya kepada kita semua, sendiri saya, apakah kita termasuk umat Rasulullah yang senang dengan kita lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita termasuk umat yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang paling utama. Adakah kira-kira alamatnya Nabi Muhammad yang dia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Maka ini juga menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa? Mohon maaf, Abu Lahab itu yang kemudian menjadi termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada satu hal berhubungan dari Abu Lahab yang mencintai dia senang bergembira dengan lahirnya Muhammad SAW. Sehingga apa? Pada saat setiap hari Senin Al-Tahab itu betul-betul ditinjaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika yang betul-betul hari lahir sejak kita lahir kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mestinya kita bersyukur dan menjadi umat yang sangat beruntung, umat yang akhir zaman. Tidak ada umat lagi umat Muhammad selanjutnya umat Nabi Muhammad. Ini yang harus kita syukuri. Apalagi kalau kita mau lihat bagaimana para anbiya dan rasul itu seringkali mengerti bagaimana betul-betul Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW termasuk yang alami oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa dan seterusnya. Itu luar biasa. Pertama luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa yang diberikan oleh Nabi Adam
Dia kemudian menyuruh pertanyaan seakan-akan Nabi Adam itu protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Nuh. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam sama seperti itu. Kenapa Nabi Musa alaihissalam dikatakan sebagai Nabi Nuh? Nabi Rasul yang paling banyak bicara kepada Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Begitu banyak pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang terjadi di dunia ini. Sampai dia bertanya, ya Allah, ada seorang umat yang selalu memberikan syafaat dan bisa memberi syafaat, menerima syafaat dan memberi syafaat. Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapa mereka ya Allah? Jawab oleh Nabi, jawab oleh Allah, umat Muhammad SAW. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak keuntungan-keuntungan di umat Nabi Muhammad SAW yang oleh Nabi Musa dia ingin agar supaya itu menjadi umatnya Nabi Musa. Sampai kepada Nabi Musa itu terakhir minta supaya dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan seorang Nabi yang Rasul ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh luar biasa. Subhanallah. Pada hari itu malam ini saya bersyukur kepada Al-Muqaddim Abu Syafi'i Abdullah Al-Madani. Alhamdulillah acara sederhana kita lebih banyak bagaimana malam ini kita manfaatkan untuk lebih banyak berzikir, berselawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Ini yang saya betul-betul sangat apresiasi. Insya Allah acara-acara ini, dan saya yakin pada masa nanti dan selanjutnya ini akan menjadi betul-betul motor daripada penggerak dan pembina daripada umat sekitar dari satu dan dari dua khususnya. Syukur-syukur ke depannya pada bukan Santri Darussalam itu berkembang bukan hanya di wilayah Kabupaten 1 dan Kabupaten 2, tapi sudah kepada luasan. Jadi inilah, dan kalau sudah tidak begini, yakinlah bahwa kalau kita sedang biasa menjaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga tubuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya bermanfaat, ini jariah al-Rabi, kiai al-Mulia, insya Allah ini jariahnya sudah betul-betul sudah, insya Allah kita di atas angin sudah. Jadi tidak bagaimana terus kiai bisa al-Tabawi, ya itu ya insya Allah terus istiqomah, terus dapat melakukan untuk pembinaan masyarakat, terutama baik bapak-bapak, ibu dan anak-anak itu semua. Mudah-mudahan sampai dihasilkan itu memberikan semangat dan inspirasi khusus kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan jadi ke depan kita akan ditanya dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pada saat kita hidup di dunia, bagaimana apakah kita sudah membina anak-anak kita, bagaimana anak kita diberikan jalan yang sesuai dan soleha. Itu semua akan diperintah bertanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, temukan dan sampai acara ini, insya Allah menjadi tempat wadah untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.